Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Mbak Umi. Terima kasih ya, Mbak Umi telah bersabar untuk menunggu saya ya sampai pulang. Alhamdulillah sudah selamat sampai rumah. Mari malam hari ini kita melanjutkan pembelajaran karena minggu kemarin saya tidak bisa mengisi ya. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk belajar ekonomi ya. Waalaikumsalam Mbak Umi. Ya, terima kasih ya Mbak Umi. Sebelum memulai pelajaran malam hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, malam hari ini kita melanjutkan pembelajaran 2 minggu yang lalu berkenaan dengan ekonomi mikro dan makro. Nah, 2 minggu yang lalu ada yang bertanya mengenai ruang lingkup ekonomi mikro dan makro. Nah, malam hari ini saya akan membahas ya mengenai isi dari ekonomi mikro ya. Nah, saya tampilkan terlebih dahulu ekonomi mikro dan makro ya. Biar teman-teman tahu perbedaan antara ekonomi mikro dan makro. Mbak Umi jelas ya dengan suara saya? Oke. Nah, bukan minggu kemarin ya, 2 minggu yang lalu ada yang bertanya, Bu, perbedaan ekonomi mikro dan makro itu seperti apa? Nah, malam hari ini saya jelaskan, yaitu kalau mikro, ruang lingkupnya adalah kecil ya. Yang dipelajari hanya beberapa individu. Kalau ekonomi makro yang dipelajari adalah keseluruhan, terjadi secara keseluruhan dalam suatu negara. Tetapi kalau mikro itu yang diamati, yang dipelajari itu hanya ruang lingkupnya kecil. Nah, itu ya. Ya Mbak Fenty, karena malam hari ini saya tadi baru pulang ya. Ini perbedaan yang bisa teman-teman amati dari ekonomi mikro dan makro. Nah, di sini kalau mikro itu ruang lingkupnya yang pertama adalah teori produksi. Berarti yang dipelajari di sini berkenaan dengan produsen ya, berarti hanya produsen. Produksi ya, kita tahu bahwa produksi itu suatu proses yang menghasilkan barang. Nah, di sini biaya produksi berarti biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang. Karena ruang lingkupnya adalah produsen, ruang lingkupnya masih kecil. Di sini perilaku konsumen. Nah, teman-teman pasti kemarin sudah belajar mengenai perilaku konsumen dan perilaku produsen. Wah, terima kasih ya teman-teman, masih semangat dalam belajar meskipun terlalu malam ya. Nah, kalau perilaku konsumen, teman-teman kemarin sudah belajar bahwa tujuan utama konsumen dalam mengkonsumsi barang, tujuan utama adalah, teman-teman masih ingat kalau dipelajari pada saat belajar perilaku konsumen? Oke, enggak apa-apa Mas Aril, ini juga baru dimulai ya. Ini Bu Umi, Mbak Umi.
Mbak Umi mau mencoba, masih ingat kalau perilaku konsumen yang dipelajari kemarin? Iya, terima kasih Mbak Umi masih ingat. Iya, karena belajar di perilaku konsumen, tujuan utama konsumen memenuhi kebutuhan adalah untuk mendapatkan kepuasan, untuk memenuhi kebutuhannya sehingga kepuasan itu tercapai. Ya, Waalaikumsalam Mas Edo. Nah, kalau perilaku produsen berarti tujuan utamanya produsen dalam menghasilkan barang adalah, nah, Mbak Umi masih ingat dan teman-teman di sini. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengirimkan jawaban mid semester ya, jawaban UTS-nya kepada saya baik melalui inbox maupun melalui email. Nah, ini saya perlahan-lahan menyicilnya ya, teman-teman semuanya sabar dalam menanti hasil UTS. Waalaikumsalam. Nah, ini perilaku produsen. Kalau konsumen tujuan utama adalah untuk mendapatkan kepuasan. Kalau perilaku produsen berarti tujuan. Ya, tujuan utama produsen adalah, Mbak Umi kan kalau saya amati di Facebook itu melakukan jual beli online. Nah, Mbak Umi itu sebagai produsen. Nah, tujuan utama Mbak Umi untuk selain untuk menyediakan barang buat konsumen, tujuan utama Mbak Umi dalam menghasilkan barang atau menyediakan jasa atau menawarkan barang itu bagi Mbak Umi apa? Atau teman-teman yang lain boleh membantu Mbak Umi atau mempunyai jawaban yang dipelajari pada perilaku produsen. Kalau tadi perilaku konsumen itu untuk mendapatkan kepuasan. Nah, itu ruang lingkupnya adalah mikro ya, kecil, karena yang dipelajari konsumen. Nah, menjual hasil produksi. Maka yang diamati di perilaku produsen adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu yang dipelajari kemarin dalam perilaku produsen ya, untuk mendapatkan keuntungan. Kalau perilaku konsumen itu bagaimana caranya dia memenuhi kebutuhannya sehingga kepuasan dirinya itu tercapai. Tetapi kalau perilaku produsen itu yang dipelajari adalah bagaimana cara mendapatkan keuntungan. Sabar ya Mbak Nurul, karena memang ya kita belajar secara online, memang salah satu kelemahannya adalah di sinyalnya ya. Jadi Mbak Nurul sabar. Waalaikumsalam semua teman-teman yang telah bersedia menunggu saya ya. Oke, nah ini struktur pasar kemarin ya, struktur pasar kemarin kita sudah mempelajari bentuk-bentuk pasar, mulai dari persaingan sempurna dan tidak sempurna. Nah, kalau kemarin bentuk-bentuk pasar yang tidak sempurna, teman-teman masih ingat yang dipelajari di bentuk-bentuk pasar kemarin? Apa saja bentuk-bentuk pasar yang sudah kita pelajari kemarin? Masih ingatkah struktur pasar atau bentuk-bentuk? Ya, ada monopoli ya. Kemarin monopoli itu yang menguasai adalah negara karena itu menyangkut kepentingan orang banyak. Ya, Mbak Umi, ada pasar konkret juga. Pasar konkret itu berarti pasar yang menyediakan barang-barang yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang itu ya secara nyata. Nah, mana monopolistis. Nah, kemarin yang menjadi ciri khas pasar monopolistik adalah ciri khasnya ya, bentuknya. Dari mempunyai bermacam-macam produk, tetapi setiap produk itu mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, itu monopolistik. Nah, oke ya Mas Anto, yang berperan banyak di pasar monopolistik adalah adanya iklan. Nah, ternyata teman-teman luar biasa dalam belajar ya, masih ingat. Nah, ini Mas Aril ya, Mas Aril ini pasar abstrak. Oke, nah, sekarang yang baru fenomena dalam kehidupan kita sehari-hari adalah Mbak, pasar abstrak ya, pasar yang tidak bisa bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli. Oke, terima
Terima kasih. Nah, ini Bunda Farid adalah pasar oligopoli. Wah, teman-teman sangat luar biasa. Masih ingat pembelajaran kemarin ya. Oke, itu yang kita pelajari di struktur pasar ya, bentuk-bentuk pasar kemarin. Nah, ini Bunda Farid bahwa pasar abstrak itu contohnya adalah jual beli secara online. Oke. Nah, ini teori konsumsi. Nah, kemarin ya mempelajari bagaimana cara kita mengkonsumsi barang, menggunakan barang untuk mendapatkan kepuasan. Kalau distribusi berarti penyaluran barang. Nah, elastisitas. Nah, kemarin kita sudah belajar elastisitas ya, ada permintaan dan penawaran yang saya masukkan di soal UTS. Semoga teman-teman masih ingat dalam mengerjakan ya rumus elastisitas. Nah, elastisitas kemarin ada permintaan dan penawaran. Kalau elastisitas permintaan kita melihatnya dari mana? Teman-teman masih ingat kalau elastisitas permintaan? Oke, teman-teman masih ingat elastisitas permintaan itu kita melihatnya dari sisi mana? Nah, konsumen. Oke, Mas Anto masih ingat ya, elastisitas permintaan itu dilihat dari sisi pembeli, konsumen. Kalau elastisitas penawaran, maka kita melihatnya adalah dari sisi produsen ya, dari sisi produsen. Nah, ini mohon maaf ini salah ini ya, ketik ya. Kalau konsumen berarti permintaan ya, permintaan seorang konsumen. Kalau penawaran itu seorang produsen. Nah, berarti minggu lalu ya, bukan minggu lalu ya, berarti pertemuan-pertemuan yang sudah kita habiskan, yang sudah kita pelajari itu termasuk ekonomi mikro. Berarti ruang lingkupnya itu masih kecil. Kita mempelajari hanya ruang lingkupnya kecil ya. Berarti kalau pembeli ya kita mempelajari hanya perilaku pembeli, produsen hanya produsen, berarti ruang lingkupnya masih kecil. Itu dikatakan sebagai ekonomi mikro. Nah, kalau ekonomi makro itu secara keseluruhan. Yang dipelajari adalah negara. Kalau ini dipelajari adalah individunya, berarti produsen ya, produsen, konsumen. Tetapi kalau sudah ruang lingkupnya makro, berarti ruang lingkupnya yang dipelajari adalah negara. Ya, berarti ini secara keseluruhan, secara satu negara yang dipelajari, sehingga di sini masuknya adalah ekonomi makro. Apa yang dipelajari di ekonomi makro? Nah, yang pertama adalah pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi nanti dipelajari di kelas 11. Nah, nanti teman-teman kalau sudah menyelesaikan semester ini, semester 2, nanti insya Allah kita bertemu di di kelas 11 ya. Kemudian inflasi. Wah, ini sinyalnya merah ini. Nah, kalau inflasi nanti habis ini ya, saya menjelaskan mengenai inflasi. Nah, kebijakan ekonomi juga kita pelajari hari ini dan 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari kebijakan fiskal. Oke, kebijakan ekonomi pemerintah ya, 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari kebijakan fiskal. Maka malam hari ini nanti kita belajar kebijakan moneter. Nah, neraca pembayaran. Nah, nanti kita pelajari di kelas 11. Pengangguran. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas pengangguran ya, bahwa pengangguran itu nanti akan berdampak pada perekonomian suatu negara. Karena dengan banyaknya pengangguran, maka tidak ada barang atau jasa yang dihasilkan, sehingga tidak ada pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Kalau tidak ada pendapatan yang diterima, maka
tingkat konsumsi masyarakat terhadap suatu barang itu menurun. Nah, kalau tingkat konsumsi suatu konsumen itu menurun, maka tidak ada barang yang diproduksi sehingga nanti bisa mengakibatkan perekonomian menjadi lemah ya, karena tidak ada barang ataupun jasa yang dihasilkan. Nah, di sini pendapatan per kapita. Kalau belajar pendapatan per kapita berarti pendapatan rata-rata masyarakat yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu. Misalnya adalah 1 tahun ya, pendapatan rata-rata masyarakat. Nah, di sini permintaan seluruh konsumen. Kalau tadi adalah yang dipelajari hanya satu konsumen, kalau kalau di ekonomi makro maka yang dipelajari adalah seluruh konsumen maupun seluruh produsen. Nah, ini bedanya antara ekonomi mikro dan makro. Sampai sini teman-teman ada yang masih kurang paham atau ada yang ditanyakan berkenaan dengan perbedaan ekonomi mikro dan makro? Oke, teman-teman ada yang bertanya perbedaan antara ekonomi dan mikro? Oke, lanjut ya. Nah, kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu nah kemarin kita belajar pajak ya. Kebijakan fiskal itu salah satunya melalui pajak. Nah, 2 minggu yang lalu belum saya singgung mengenai pajak. Pajak itu salah satu iuran wajib yang sifatnya adalah memaksa yang dibayarkan dari rakyat atau warga negara kepada negaranya. Itu yang namanya pajak, iuran wajib yang harus dibayarkan dari rakyat kepada negara, kepada pemerintah. Nah, itu pajak ya. Nah, pajak, kenapa sih suatu masyarakat atau suatu iya Mbak Fenty ya, fiskal, kebijakan fiskal itu salah satu yang digunakan melalui pajak. Nah, kenapa sih pajak itu kok dibebankan atau wajib dibayarkan oleh warganya, oleh masyarakatnya? Karena melalui pajak dapat diambil manfaatnya, baik nanti bisa diperoleh negara maupun rakyatnya ya, maupun negaranya. Oke, yang pertama adalah membiayai pengeluaran yang bersifat self liquidating. Ya, untuk pembangunan negara, benar ya. Nah, ini pembangunan negara ada macam-macam di sini ya. Yang pertama adalah membiayai pengeluaran yang bersifat self liquidating. Apa maksudnya? Di sini adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Nah, di sini untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya adalah ekspor. Kenapa ekspor ya? Kenapa pajak itu bermanfaat untuk membiayai ekspor? Kita tahu bahwa yang namanya kegiatan ekspor ya, waalaikumsalam Mbak Fatih ya, Mbak Fatih atau Mas Fatih ini tadi ya, kembali lagi ke materi. Kenapa di sini itu untuk membiayai barang ekspor? Kita tahu bahwa yang namanya ekspor adalah kegiatan ya yang mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sehingga dengan adanya pengiriman barang dari luar negeri dari dalam negeri ke luar negeri, maka suatu negara tersebut memperoleh penghasilan, memperoleh pendapatan yang nantinya masuk ke negara ya, ke kas negara. Sehingga di sini pajak itu bermanfaat untuk membiayai barang ekspor. Karena apa? Nanti manfaatnya pun kembali ke negara lagi. Iya Mas Anto, sebagai sumber devisa, sebagai sumber penghasilan, pendapatan bagi negara. Karena apa? Karena yang namanya ekspor itu suatu kegiatan yang mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri ya, dijual, sehingga negara itu mendapatkan pendapatan, mendapatkan sumber devisa. Nah, oleh karena itu pajak itu bermanfaat bagi negara karena untuk membiayai.
Nah, apalagi ya barang-barang ekspor dari negara kita itu kan misalnya minyak bumi ya, minyak bumi itu diekspor ke luar negeri. Oke, yang kedua adalah membiayai pengeluaran reproduktif, yaitu pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Oh iya Mas Anto, ekspor ya, karena itu ya. Kenapa negara Indonesia, oke kita bahas dulu ya Mas Anto ini ya, ekspor. Kenapa teman-teman semuanya itu dikatakan sebagai pahlawan devisa ya? Karena apa? Karena salah satu eh, semua teman-teman yang bekerja di luar negeri itu kan nanti ada pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri ya, dikirimkan ke sanak saudara dari teman-teman yang ada di Indonesia, sehingga teman-teman nanti membayar ini ya, ada selisih kursnya, sehingga selisihnya nanti dapat masuk ke kas negara. Nah, menjadi pendapatan negara. Maka dari itu, teman-teman yang belajar ke luar negeri dikatakan sebagai pahlawan devisa karena kelebihan dari pengiriman uang dari Taiwan dikirimkan ke negara Indonesia itu mendapatkan kelebihan. Nah, nanti kelebihan tadi dimasukkan ke kas negara sehingga masuk sebagai sumber pendapatannya negara. Nah, itu ya. Nah, berarti teman-teman merupakan salah satu peran tokoh yang sangat berperan bagi pendapatan negara. Nah, berarti teman-teman bersyukur ya, paling enggak ada sumbangsih apa ya? Ada sumbangan dari teman-teman untuk negara Indonesia. Wah, itu sangat luar biasa. Tuh ya, teman-teman semangat di sana ya. Iya, Mbak Aril ya. Ekspor, oh bukan hanya ekspor tenaga ya, Mbak Aril juga tadi dikatakan sebagai pahlawan devisa. Wah, luar biasa teman-teman ya, mendapat sebutan pahlawan devisa. Dan lagi ya teman-teman, kalau bekerja di sana berarti teman-teman membantu negara Indonesia untuk mengurangi pengangguran. Nah, itu ya, jangan salah ya teman-teman, jangan merasa sedih, jangan merasa apapun. Karena apa? Karena selain teman-teman itu disebut sebagai pahlawan devisa, teman-teman juga membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Iya teman-teman, makanya jangan sedih. Karena apa? Teman-teman itu langsung bisa membantu pemerintah, ya kan? Langsung bisa berperan benar-benar membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Selain itu teman-teman juga mendapat sebutan sebagai pahlawan devisa yang paling paling enggak sebagai sumber pendapatan atau sumber devisa bagi negara. Nah, berarti jasanya teman-teman sangat luar biasa bagi negara kita. Bersyukur banget ya teman-teman, ikut berperan untuk memajukan negara Indonesia. Itu teman-teman sangat luar biasa. Nah, kita kembali lagi ya. Oke, tepuk tangan buat teman-teman semua ya. Oke, kita kembali lagi ke nomor 2 ya, membiayai pengeluaran reproduktif. Membiayai pengeluaran reproduktif maksudnya pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Nah, ini kembali lagi kepada masyarakat. Misalnya, di sini adalah pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Nah, maka dari itu dari negara memberikan subsidi. Misalnya, teman-teman pasti pernah mendengar subsidi pupuk. Nah, itu ya. Teman-teman kan pernah mendengar pemerintah membantu
petani-petani di Indonesia dalam hal subsidi pupuk. Nah, ini salah satu alokasi pajak yang dibayarkan dari rakyat untuk dialokasikan atau dikembalikan lagi kepada rakyat, tetapi dalam wujud yang berbeda. Kalau teman-teman semuanya sebagai warga negara itu membayar pajak dalam bentuk uang, tetapi negara mengembalikan bentuk uang tadi tidak dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk yang lain. Misalnya di sini adalah yang saya contohkan subsidi pupuk. Nah, di sini kan subsidi pupuk berarti membantu meringankan petani dalam mengeluarkan biaya untuk petani. Nah, iya Mas Anto, yang namanya pajak itu dari rakyat nanti pun kembali kepada rakyat, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Kalau teman-teman membayarkan ke negara itu dalam bentuk uang, tetapi negara mengembalikan kepada teman-teman semua, kepada rakyatnya itu dalam wujud yang berbeda. Di sini pajak itu bermanfaat bagi negara dalam pengeluaran reproduktif, yaitu pengeluaran untuk pengairan maupun pertanian. Kita tahu bahwa negara kita terkenal dengan negara agraris, ya, negara yang menghasilkan pertanian, hasil dari pertanian. Sehingga di sini pengembalian pajak pun untuk membantu para petani dalam menghasilkan hasil-hasil pertanian. Ya Mbak Fenty, itu ya masalahnya yang memang yang harus dibenahi ya. Karakter-karakter yang dibenahi di negara kita adalah bagaimana caranya untuk menghilangkan sifat korupsi. Nah, itu ya. Ya, semoga saja nanti generasi yang akan datang bersih dari korupsi, karena pendidikan sekarang diarahkan untuk membenahi karakter generasi muda, ya. Pendidikan sekarang itu diarahkan untuk membenahi karakter. Semoga nanti diharapkan generasi-generasi yang akan datang mempunyai karakter yang mulia, ya, mempunyai karakter yang baik, sehingga membantu negara untuk memajukan negaranya, sehingga tercapailah yang namanya kesejahteraan rakyat. Nah, itu diharapkan untuk jangka yang panjang. Nah, kita kembali lagi ke nomor 2. Di sini pajak itu bisa dimanfaatkan oleh negara untuk membantu dalam hal pengairan dan pertanian, karena kita tahu bahwa negara kita dikenal sebagai negara agraris, ya, negara yang menghasilkan hasil-hasil pertanian, sehingga nanti bisa membantu para petani untuk meminimalkan biaya, ya, sehingga hasilnya pun banyak karena mendapatkan bantuan dari pemerintah. Iya, Mbak Fenty pun juga berperan aktif dalam membantu mengubah karakter generasi muda. Karena nanti dari teman-teman lah lahir generasi muda. Ya, nggak apa-apa Mbak Umi. Kan kita lanjut lagi ke nomor 3 ya, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquidating dan tidak reproduktif. Contohnya apa di sini, yaitu pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Nah, kenapa di situ tidak self liquidating dan tidak reproduktif? Karena memang pajak itu dikeluarkan untuk membiayai monumen atau objek rekreasi, ya, yang bisa nanti dinikmati oleh rakyat. Misalnya objek rekreasi itu kan dibangun atas bantuan tadi pajak, tetapi dialihkan kepada pendirian atau pengadaan objek rekreasi, karena yang namanya manusia, ya, manusia itu kan tidak hanya butuh secara fisik, tetapi rohaninya juga
butuh dipenuhi ya. Nah, rekreasi itu termasuk kebutuhan secara rohani karena manusia itu kebutuhannya tidak hanya secara jasmani ya, misalnya olahraga, terus makan makanan bergizi, istirahat, itu tidak hanya itu. Nah, tetapi juga membutuhkan rekreasi, membutuhkan refreshing. Itu untuk memenuhi kebutuhan secara rohani. Wah, Mbak Fenty daerahnya daerah mana ini? Nah, ini di Purwodadi. Berarti di desanya Mbak Fenty ini juga menggunakan pajak, tapi namanya pajak daerah ya, yang khusus digunakan untuk membangun, membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah. Nah, itu juga suatu daerah bisa membangun apa yang dikatakan oleh Mbak Fenty tadi adalah berkat teman-teman ya, atau rakyat Purwodadi, masyarakat Purwodadi itu membayar pajak. Nah, Kota Purwodadi mengalihkan pajak yang dibayarkan teman-teman itu dalam bentuk yang lain, yaitu di sini dari Mbak Fenty mengungkapkan yaitu tengah dibangun desa wisata. Wah, itu manfaatnya sangat luar biasa nanti kalau misalnya Purwodadi itu menjadi atau tempatnya Mbak Fenty menjadi desa wisata. Nah, manfaat yang bisa diambil misalnya kalau nanti tempatnya Mbak Fenty dijadikan desa wisata, manfaat yang diperoleh yang pertama bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Nah, apalagi ya Mbak Fenty itu orang tuanya yang sekarang ini bertempat tinggal di daerah wisata yang tengah dibangun. Nah, ini menjadi peluang usaha yang sangat besar, apalagi kalau nanti memang dikunjungi banyak orang. Nah, berarti orang tuanya Mbak Fenty bisa memanfaatkan peluang yaitu misalnya dengan berjualan. Karena apa? Karena kalau nanti rame, nah perekonomiannya juga meningkat. Karena apa? Nanti yang datang kan tidak hanya dari kota Purwodadi saja, tetapi dari berbagai kota di luar Purwodadi. Sehingga di sini nah, itu malah bagus ya, menjadi ladang pekerjaan, ladang penghasilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya yang mempunyai jiwa wirausaha mendirikan usaha perdagangan, dagang. Misalnya Mbak Fenty memiliki bahasa asing yang bagus, misalnya bahasa Inggris yang bagus. Nah, nanti mempunyai kesempatan Mbak Fenty menjadi tour guide bagi turis-turis yang datang yang tidak bisa berbahasa lokal. Nah, itu kan luar biasa. Nah, itu manfaat yang bisa diperoleh jika suatu daerah tadi berkembang secara perekonomiannya. Apalagi tadi yang dicontohkan oleh Mbak Fenty menjadi objek atau daerah wisata. Sehingga manfaat yang bisa diperoleh bisa mengurangi pengangguran. Ya kan? Bisa mengurangi pengangguran karena di situ berpeluang besar untuk mendirikan usaha. Misalnya usaha kuliner, ya. Kemudian usaha kalau itu misalnya wisatanya dekat pantai, misalnya usahanya penyewaan ini ya, penyewaan ban. Nah, kemudian yang pinter bahasa, oh dekat hutan. Nah, dekat hutan kan itu permainan Flying Fox. Nah, itu yang lagi booming-boomingnya ya. Memanfaatkan alam sebagai rekreasi, wujud rekreasi. Wah, itu sangat luar biasa nanti Mbak Fenty. Kalau nanti ramai, kemudian banyak turis-turis yang datang, Mbak Fenty punya kesempatan untuk menjadi tour guide. Nah, itu ya. Oh, masih direncana ya. Saya doakan semoga terrealisasi ya Mbak Fenty. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya suatu daerah itu menjadi objek wisata, itu bisa memperbaiki perekonomian di dalam masyarakat tersebut ya.
tingkat perekonomian masyarakatnya nanti bisa meningkat karena berbagai usaha bisa didirikan di sana sehingga penghasilannya pun juga bisa meningkat. Nah, itu ya. Oke, yang keempat adalah membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Kalau tidak produktif berarti tidak ada imbal baliknya, tidak ada penghasilan yang diterima. Nah, misalnya di sini adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang atau pengeluaran untuk anak yatim piatu. Nah, itu kan sifatnya adalah tidak produktif karena tidak bisa diambil manfaatnya secara langsung. Nah, di sini adalah sifatnya adalah sifat sosial, membantu teman-teman yang lain. Nah, khususnya di sini adalah anak yatim piatu. Iya, Mas Anto benar. Ya, sosial. Di sini dikatakan tidak produktif karena apa? Karena sosial, ya, hubungannya adalah sosial. Oke. Sampai sini teman-teman paham ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, lanjut. Nah, di sini tadi adalah manfaat yang bisa diambil oleh negara, sekarang manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat. Nah, jadi teman-teman membayar pajak itu tidak ada ruginya. Bahkan teman-teman kalau membayar pajaknya itu teratur, taat, wajib pajak, taat terhadap negara, taat terhadap pembayaran pajak, maka teman-teman selain dapat membantu ya, dapat membantu negara, teman-teman juga bisa membantu masyarakat. Yang pertama adalah manfaat membayar pajak bagi masyarakat. Yang pertama adalah fasilitas umum maupun infrastruktur, misalnya jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit maupun puskesmas. Nah, ini ya gaji pegawai nanti kita masukkan ke nomor 2, Mas Anto. Sekarang yang nomor 1, fasilitas umum dan infrastruktur, ya, jalan raya. Itu sebagai pengalian bentuk pajak ya, yang tadi saya katakan teman-teman itu membayar pajaknya dalam bentuk uang, tetapi bagi pemerintah, bagi negara, uang tadi dialihkan dalam bentuk yang lain. Misalnya di sini adalah fasilitas umum dan infrastruktur. Misalnya jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, itu kan semuanya adalah untuk memenuhi kepentingan umum, untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Nah, misalnya di sini adalah jalan jembatan. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya suatu jalan itu bagus ya, infrastrukturnya bagus, maka bisa menarik investor untuk menanamkan sahamnya atau membuka usaha. Karena apa? Di situ infrastrukturnya bagus. Sehingga nanti misalkan ada barang, ada bahan yang digunakan untuk berproduksi itu lancar distribusinya. Karena apa? Jalan dan jembatan itu lancar, bagus. Sehingga nanti pendistribusian dari daerah yang kelebihan ya, daerah yang kelebihan bisa didistribusikan kepada daerah yang membutuhkan. Nah, mulus, tidak ada rintangan dan halangan. Semua pendistribusian menjadi lancar. Nah, misalkan ya contoh saja Pulau Jawa ya, Pulau Jawa itu kan menghasilkan banyak bahan makanan. Bahan makanan baik mulai dari sayur-sayuran, ya pokoknya kebutuhan pokok dikirimkan ke Pulau Sumatera. Nah, apabila infrastrukturnya itu bagus, berjalan dengan baik, tidak ada kemacetan, lah nanti barang-barang yang didistribusikan ke Pulau Sumatera itu kan lancar, tidak ada hambatan. Sehingga apa? Nanti bahan-bahan kebutuhan pokok pun jatuhnya tidak mahal. Karena apa? Pendistribusiannya lancar, tidak mengalami kemacetan, tidak mengalami hambatan. Sehingga harga
kebutuhan pokok pun tidak mengalami kenaikan. Nah, itu salah satu manfaat nyata ya. Manfaat nyata dibangunnya infrastruktur, misalnya jalan dan jembatan. Nah, itu ya teman-teman. Makanya ini programnya Pak Jokowi ya. Ini adalah pembangunan desa-desa, terutama adalah perbaikan jalan raya. Nah, ini sampai sini. Di sini pun di kampung saya tengah dibangun perbaikan jalan. Karena apa? Dengan perbaikan jalan nanti diharapkan perekonomian di dalam daerah tersebut itu menjadi lancar. Nah, itu salah satu manfaat yang bisa diperoleh dari pajak. Kemudian yang kedua adalah sekolah, rumah sakit maupun puskesmas. Ya, Mas Anto nanti ya membuat tol laut. Nah, ini yang sudah dijalankan itu ya, jembatan Suramadu. Oke, kita kembali lagi ke infrastruktur atau fasilitas umum sekolah, rumah sakit dan puskesmas. Itu merupakan infrastruktur yang dibutuhkan oleh banyak orang, yang menyangkut kepentingan orang banyak. Rumah sakit, puskesmas itu kan kebutuhan pokok ya, termasuk kebutuhan manusia. Apalagi sekolah. Wah, namanya sekolah sekarang ada berbagai bentuk beasiswa yang diharapkan nanti bisa membantu generasi muda yang dari keluarga yang tidak mampu, atas pajak yang dibayarkan dari masyarakat dialihkan dalam bentuk beasiswa yang nanti ditujukan kepada generasi muda yang tidak mampu, tetapi secara ini pengetahuan itu pinter, cerdas, sehingga membantu generasi muda untuk mengenyam pendidikan. Diharapkan dengan generasi muda yang mengenyam pendidikan maka bisa meningkatkan kualitas SDM loh ya. Itu nanti manfaat pajak yang bisa diperoleh dalam jangka waktu yang panjang. Nah, bayangkan teman-teman kalau semua warga masyarakat terutama di Indonesia itu taat terhadap pajak, itu manfaat yang bisa diperoleh bagi masyarakat itu sangat luar biasa. Apalagi sekarang ya, berbagai bantuan beasiswa yang diberikan dari negara kepada rakyatnya, kepada generasi muda. Kemudian yang kedua adalah fasilitas dalam bidang kesehatan ya. Itu sangat luar biasa. Diharapkan dengan bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan, maka seluruh rakyat Indonesia diharapkan menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Nah, itu teman-teman, itu manfaat pajak yang bisa diperoleh atau bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, nah, di sini untuk pertahanan dan keamanan seperti bangunan atau senjata hingga gaji-gajinya. Nah, tadi Mas Anto mengungkapkan bisa membantu gaji karyawan. Iya, gaji pegawai, terutama adalah PNS itu ya, pegawai negeri sipil yang memang gajinya itu dari pemerintah. Diharapkan PNS tadi itu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena apa? Karena dia dibayar oleh pemerintah, oleh negara. Nah, negara bisa membiayai gaji PNS tadi atau gaji pegawai itu juga asal mulanya dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Nah, sehingga dari rakyat kembali ke rakyat ya, digunakan untuk membiayai gaji pegawai. Nah, itu salah satu manfaat pajak bagi masyarakat. Nah, dengan adanya PNS tadi atau pegawai-pegawai tadi bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jadi, iya Mbak Aril, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, makanya ya himbauan bagi kita semua yang belum sadar pajak, ya semoga
masyarakat yang belum sadar pajak segera sadar. Karena apa? Karena nanti pun manfaat yang diperoleh itu dikembalikan lagi ke masyarakat, tetapi dalam wujud yang berbeda. Kemudian yang ketiga, yang ketiga manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, subsidi. Nah, ini teman-teman, subsidi pangan atau BBM. Nah, di sini yang sekarang memang nyata yang dialihkan pajak itu memang dalam bentuk subsidi BBM. Aslinya teman-teman, yang namanya BBM itu kalau tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, tidak mendapatkan subsidi dari negara, itu mahal. Jatuhnya itu mahal. Kalau sekarang itu BBM terutama penggunaan Pertalite atau Pertamax itu sekitar 8.000. Itu kalau misalnya tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, 8.000 bisa lebih, bahkan puluhan ribu nyampe 18-an ribu. Itu misalkan tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Nah, dari hasil pajak yang diperoleh oleh negara, yang diperoleh oleh pemerintah, dialihkan kepada subsidi yang nanti dikembalikan lagi ke rakyat, tetapi dengan bantuan dalam bentuk subsidi BBM, sehingga semua masyarakat mulai dari terbawah sampai tingkat atas bisa merasakan bisa merasakan semuanya atas pajak yang dibayarkan, tetapi di sini dialihkan dalam bentuk subsidi, dalam bentuk bantuan, sehingga masyarakat semuanya dari kalangan bawah itu bisa merasakan subsidi BBM. Kenapa? Yang namanya BBM tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Apalagi di era modern ini kemana-mana serba teknologi, kemana-mana serba transportasi, sehingga BBM itu kebutuhan, termasuk kebutuhan pokok yang dipenuhi oleh masyarakat. Diharapkan dengan bantuan subsidi semua masyarakat mampu menikmatinya. Nah, itu teman-teman. Kemudian yang keempat, manfaat yang bisa diperoleh masyarakat dari pembayaran pajak, kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Nah, kita tahu yang namanya budaya itu perlu dilestarikan supaya nanti anak cucu kita masih mampu menikmati lingkungan hidup maupun budaya. Karena apa? Teman-teman pasti masih ingat dalam bentuk misalnya Swaka Marga Satwa maupun Cagar Alam. Swaka Marga Satwa maupun Cagar Alam. Nah, di situ kan salah satu manfaat diambil dari Swaka Marga Satwa maupun Cagar Alam adalah untuk melindungi hewan maupun tumbuhan, supaya apa? Supaya generasi muda nanti generasi misalnya anak cucu kita nanti tetap bisa menikmati lingkungan hidup, bisa menikmati hewan-hewan yang memang asli miliknya negara Indonesia. Nah, itu juga pembiayaannya untuk melestarikan lingkungan hidup maupun budaya itu juga dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Iya Mas Anto, salah satu manfaatnya dirasakan oleh hewan. Hewan apa? Bisa berkembang biak yang nantinya bisa dinikmati oleh generasi muda. Oh, ini toh yang namanya gajah. Oh, ini toh yang namanya harimau. Kan seperti itu Mas Anto dan teman-teman Itu juga biaya pemeliharaannya juga diambilkan dari pajak. Sehingga baik manusia maupun hewan semuanya memperoleh manfaat pajak itu teman-teman Oke, yang kelima yang kelima adalah untuk membiayai pemilu. Nah, ini sebentar lagi tahun 2017 di daerah Jakarta, daerah khusus ibu kota DKI Jakarta. Daerah Jakarta sebentar lagi pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
Nah, itu salah satu pembiayaannya juga berasal dari pajak yang digunakan untuk membiayai pemilu. Untuk membiayai pemilu, kenapa sih kok pemilu itu eh, juga memanfaatkan dari pajak? Nah, karena kita tahu bahwa nanti pemilu pun untuk memilih pemimpin ya, untuk memilih pemimpin yang nantinya memimpin daerah. Nah, itu kan juga kembalinya kepada rakyat. Iya Mbak Fenty ya. Di sini pakai pajak juga. Kenapa kok pemilu itu pakainya pajak? Karena apa? Karena nanti kembalinya adalah ke rakyat juga. Kalau kita memilih pemimpin, nah kalau kita memilih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat, itu kan nantinya masyarakat juga bisa merasakan kesejahteraan. Iya. Ya tidak seluruhnya Mbak Fenty, tetapi ya salah satu dananya itu juga dibiayai oleh pajak. Oh, bukan Mas Anto ya, itu lain lagi. Karena apa? Karena di sini nanti eh, endingnya atau efeknya itu dirasakan oleh masyarakat kalau memang benar-benar pemimpin yang dipilih itu adalah pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat. Nah, itu ya. Oke, yang terakhir adalah pengembangan alat transportasi massal. Nah, alat transportasi umum. Nah, alat transportasi itu juga tidak bisa dipisahkan ya, dipisahkan dari kebutuhan masyarakat. Apalagi zaman era modern sekarang ini, alat transportasi menjadi kebutuhan pokok. Kemana-mana yang dibutuhkan adalah alat transportasi. Iya Mbak Fenty. Bus trans. Wah, sekarang yang oh, baru terkenal ya, alat transportasi ini kereta api. Dalam transportasi kereta api kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai penduduk yang sangat luar biasa banyaknya. Nah, dengan alat transportasi umum, pengadaan alat transportasi umum diharapkan semua warga masyarakat Indonesia itu bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, itu ya Mbak Fenty. Kalau masing-masing orang MRT, bener, MRT. Nah, ini programnya Pak Jokowi untuk mengurangi kemacetan daerah Jakarta. Kita tahu bahwa penduduk di Jakarta itu sangat luar biasa banyaknya. Nah, sehingga untuk meminimalkan penggunaan kendaraan pribadi, nah kendaraan pribadi itu kan juga mengkonsumsi BBM. Nah, kalau dialihkan dari penggunaan motor pribadi ke alat transportasi umum, diharapkan bisa mengurangi penggunaan atau bisa menghemat penggunaan BBM. Nah, itu Mbak Fenty salah satu tujuannya kenapa negara Indonesia itu sedang mengadakan atau mengusahakan alat transportasi massal. Wah, kalau berbicara masalah Hong Kong ya, itu MRT-nya luar biasa ya, karena sudah ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Nah, ini diharapkan dengan adanya MRT di Indonesia bisa meminimalkan penggunaan motor-motor pribadi atau mobil pribadi. Semuanya masyarakat bisa secara massal, secara banyak ya, banyak orang bisa dikoordinir melalui alat transportasi massal, sehingga nanti jangka panjangnya bisa meminimalkan penggunaan BBM. Nah, itu ya salah satu tujuannya kenapa bangsa Indonesia sedang menggalakkan sedang mengadakan alat transportasi massal. Semua alat transportasi sedang dibenahi. Karena tadi bisa mengalihkan masyarakat ke alat transportasi massal, sehingga nanti penghematan
BBM itu bisa diwujudkan. Oke, sampai sini teman-teman paham ya begitu besarnya manfaat pajak yang dirasakan oleh masyarakat jika semua masyarakat sudah sadar akan pentingnya pajak. Oke, ini teman-teman masih 5 menit ya, karena tadi saya alokasikan waktu hanya 1 jam karena saya juga memperhatikan ini ya, kepentingan teman-teman. Sudah terlalu malam, waktunya teman-teman istirahat, sehingga malam hari ini saya mengatur waktunya hanya 1 jam. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bisa tambahkan ya. Masih semangat Mbak Fenty, selalu semangat. Oke, karena ini sudah larut malam, sudah jam 10 kurang. Nah, berarti di sana teman-teman sudah sampai jam 11 ya, sudah sampai jam 11. Saya akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Teman-teman bisa istirahat. Terima kasih atas waktunya, karena teman-teman masih sabar ya, masih sabar menunggu meskipun sudah terlalu malam. Wah, ini penghargaan bagi saya yang sangat luar biasa. Teman-teman menyediakan waktu untuk belajar bersama. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Selamat malam mingguan ya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Selamat istirahat. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya. Saya pun semangat. Kalau teman-teman semangat, saya juga semangat itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat istirahat. Oke ya, teman-teman. Terima kasih semuanya.